Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 kesalahan yang sering kali dilakukan oleh para installer pemula ya. Para installer PLTS pemula biasanya mayoritas 80% diantaranya itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, apa saja kesalahan-kesalahan itu? Mari kita bahas pada video kali ini. Kesalahan pertama yang sering kali dilakukan oleh para installer PLTS pemula adalah pasang mounting tapi menggunakan baja ringan alias bukan mounting standar ya. Mounting sendiri merupakan sebuah kerangka untuk panel surya atau bisa juga disebut sebagai dudukan panel surya yang mana biasanya digunakan untuk meletakkan suatu panel entah di atas lahan kosong, entah di atas atap genteng dan lain sebagainya. Ada banyak sekali jenis-jenis mounting yang sebenarnya sudah standar dan memang mereka dibuat untuk digunakan sebagai dudukan panel surya. Namun kebanyakan para installer PLTS yang sifatnya DIY dan juga pemula itu seringkali menggunakan perangkat-perangkat yang tidak standar seperti baja ringan atau baja buat rank yang mana memang secara harga itu relatif murah tetapi secara standar kualitasnya itu berbeda. Dan sebenarnya untuk mounting standar seperti rel PV itu jika dibandingkan dengan baja ringan memang harganya itu selisihnya ya hampir 2 kali lipat. Namun tidak ada salahnya ketika kita bisa membuat sebuah sistem yang benar-benar standar ya, yang mana untuk menggunakan sebuah dudukan panel surya yang standar itu dapat meningkatkan masa pakai dari kerangka PLTS itu sendiri. Karena biasanya baja ringan dan juga rank itu ketika dia terpapar oleh sinar matahari dan juga oleh hujan, maka dia akan lebih cepat berkarat jika dibandingkan dengan mounting yang terbuat oleh aluminium yang secara struktur dan juga material pembuatannya juga berbeda. Sehingga penting dalam kita merancang suatu PLTS jangan sampai kita mengorbankan suatu bahan yang tidak baik hanya karena mengejar harga yang murah, padahal sebenarnya hanya selisih harga sedikit saja itu kita bisa membuat sebuah kerangka panel surya yang mana itu sudah standar sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga harapannya para installer PLTS pemula ini bisa mulai mempertimbangkan untuk bisa menggunakan rel PV yang lebih standar, mounting sistem yang lebih standar yang mana ini sebenarnya harganya juga sudah mulai terjangkau ya di marketplace yang ada di Indonesia seperti Tokopedia juga udah ada. Kalau misalkan kalian pengen cari harga yang lebih murah bisa langsung ke distributornya langsung. Kalau misalkan kalian bingung bisa langsung PC kami aja. Kami bisa bantu sediakan mounting untuk panel surya untuk berbagai kebutuhan, untuk seng ada sendiri, untuk galvalum ada sendiri, ada juga buat genteng ada sendiri, ada juga buat ditaruh ground mounted atau pemasangan di atas sawah juga ada sendiri, dibuat untuk sistem kanopi buat parkiran mobil juga ada sendiri, dan ada banyak sekali jenis-jenisnya dan itu memang sudah didesain khusus untuk meletakkan panel surya di atasnya sehingga memang sudah terdedikasikan dan teruji standar sesuai dengan penggunaannya. Terkadang sudah ada beberapa merek mounting system yang mana mereka menyediakan garansi perangkat ya, komponen yaitu 10 tahun dan juga masa hidupnya atau masa penggunaannya itu bisa sampai di atas dari 20 tahun. Dan secara kualitas terkadang ada beberapa yang sudah bisa memberikan jaminan berapa wind load yang bisa ditanggung oleh suatu kerangka mounting. Kemudian ada tingkat korosivitas, tahan cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Yang mana ini sebenarnya tidak akan kalian dapatkan ketika kalian itu masangnya menggunakan baja ringan atau baja buat rank. Kalau kalian misalkan masangnya menggunakan baja ringan atau buat rank itu paling enggak ya sekitar 5 tahun udah karatan itu. Udah perlu ganti lagi. Begitu. Jadi untuk project-project yang beneran project ya, bukan yang asal-asal buat seneng-seneng atau hobi aja. Alangkah baiknya untuk kalian bisa mulai beralih menggunakan mounting standar. Alasan lain kenapa harus menggunakan mounting standar adalah karena menggunakan mounting standar itu bisa membuat panel surya itu tidak perlu ada penetrasi, baut, roofing atau apapun yang diberikan kepada frame sehingga tidak merusak frame panel surya. Yang mana ini penting karena ketika frame panel surya rusak itu dia tidak bisa diklaim garansinya ya, sehingga ketika ada kerusakan apapun di masa yang akan datang yang mana itu seharusnya bisa diklaim garansi, tetapi ketika frame panel surya sudah rusak entah karena bor, entah karena roofing, apapun itu yang membuat frame dari panel surya ini rusak dan juga cacat, itu kalian tidak bisa klaim garansinya. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak menggunakan kabel dak. Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk perapian kabel aja ya. Biasanya untuk memasang di sistem kelistrikan rumah yang sudah existing itu kan kadang-kadang kabelnya kan udah dirapikan ya, masuk ke dalam tembok atau sudah di sudah diaci semuanya, sudah beres rapi bersih dari instalasi rumah yang sudah existing, sehingga untuk pemasangan sistem PLTS yang
baru, ini memang perlu membuat sebuah jalur baru dari mulai atap genteng turun ke bawah masuk ke sekitar panel box SPC dan juga daerah sekitar meteran PLN. Nah, biasanya untuk instalasi yang sesuai dengan standar itu seharusnya menggunakan yang namanya kabel duct ya. Ada beberapa jenis conduit kabel atau istilahnya adalah pelindung kabel yang mana ini digunakan tergantung dengan tempat dan juga fungsinya. Misalkan untuk menarik kabel dari panel surya melintang ke arah atap itu biasanya pakainya kabel tray atau kabel conduit yang mana tujuannya itu agar kabel itu tidak terpapar oleh sinar matahari langsung sehingga ada pelindungnya dan juga rapi ya di atas atap itu tidak keleweran begitu. Kemudian masuk setelah dari atap itu turun ke bawah itu perlu ada menggunakan kalau enggak kabel duct ya conduit tergantung penggunaannya. Kalau kabel duct itu biasanya bentuknya kotak ya seperti ini. Kalau misalkan kabel duct ini keunggulannya adalah kalian bisa buka tutup kemudian kalian tempel kabelnya itu kalian bisa masukkan dan data itu lebih enak. Sedangkan untuk conduit itu bentuknya seperti pipa panjang seperti ini yang mana kalian itu hanya bisa memasukkan kabel itu dari ujung kalian tarik ke ujung satunya dan itu tidak bisa kalian bongkar di tengah-tengah, memang harus benar-benar tarik dari ujung ke ujung. Nah, masing-masing memiliki kegunaan dan juga pemakaiannya sendiri-sendiri. Ada juga beberapa jenis kabel duct lainnya, misalkan kabel duct lubang yang bentuknya seperti ini, yang mana ini tujuannya biasanya digunakan untuk di dalam panel box MCB ya, bukan untuk di luar. Kalau misalkan ada yang menggunakan kabel duct lubang di luar itu rawan nanti kalau misalkan ada cicak masuk atau ada hewan-hewan yang tidak bertanggung jawab yang masuk ke dalam kabel itu bisa merusak instalasi sistem. Sehingga tujuan dari kabel duct ini selain membuat kabelnya rapi dan tidak terlihat dari luar, itu juga menjaga dari akses hewan-hewan seperti tikus, kemudian serangga-serangga lainnya yang mana ini terkadang bisa membuat sistem kelistrikan itu menjadi rusak karena aktivitas mereka yang mengganggu, entah masuk ke dalam sistem, gregeti kabel, masuk ke dalam inverter dan lain sebagainya, yang mana ketika mereka masuk ke dalam sana cicak itu bisa menyebabkan konslet dan bisa menimbulkan kebakaran. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang seperti ini penting untuk kalian para installer pemula itu bisa mulai mempertimbangkan untuk memasang kabel duct atau kabel conduit dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga jenis conduit yang bisa ditekuk-tekuk ya, namanya selang fleksibel, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini biasanya digunakan pada kondisi-kondisi tertentu ya, misalkan di bawah inverter mau masuk ke dalam kabel duct atau penggunaan-penggunaan di daerah sudut-sudut ruangan juga bisa tergantung. Yang jelas situasi dari suatu ruangan dan juga bangunan itu seperti apa, itulah nanti yang akan menentukan kalian perlu menggunakan jenis conduit yang seperti apa. Nah, selain penggunaan kabel duct, penting juga kalian dalam hal wiring system ya atau pengkabelan, misalkan dari inverter masuk kabel ke dalam MCB. Ini seringkali saya melihat banyak sekali installer DIY yang tidak menggunakan skun kabel ya. Skun kabel itu adalah sebuah perangkat yang mana berfungsi untuk menyatukan sebuah kabel serabut menjadi satu kesatuan, yang mana ini penting ketika kita melakukan wiring sistem, kemudian kita melakukan proses pengkabelan masuk ke dalam MCB. Kabel-kabel serabut kalau misalkan tidak disatukan itu pasti akan mekar ya, dan mana itu menyebabkan tingkat konduktivitas dari kabel tersebut menjadi turun, dan ini berbahaya. Ketika konduktivitasnya turun, maka arus yang disampaikan itu tidak akan semaksimal ketika dia kondisinya itu menyatu. Dan instalasi kabel menggunakan skun ini sangat dibutuhkan karena menjamin agar kabel tersebut semuanya itu dapat difungsikan sebagai konduktor ya, untuk arus listrik ini dapat mengalir dengan lancar. Selain karena kerapian, juga unsur keselamatan itu juga penting. Yang namanya instalasi kelistrikan itu risikonya termasuk risiko yang tinggi ya, sehingga kita perlu menjamin bahwa instalasi tersebut berjalan dengan aman, yaitu dengan mengikuti anjuran-anjuran yang ada di panduan umum instalasi listrik, yang mana menggunakan kabel skun itu menjadi suatu hal yang sangat amat penting. Kemudian kesalahan ketiga yang sering kali dilakukan oleh para installer PLTS DIY adalah tidak menggunakan grounding. Nah, yang mana ini biasanya dilatar belakangi karena terkadang beberapa instalasi PLN di rumah itu ada kabel grounding tetapi tidak disambungkan kepada meteran PLN. Ini ada berbagai pendapat dan juga opini ya, namun saya tidak akan bedah lebih jauh. Sedangkan untuk penggunaan grounding pada PLTS ini sangat penting karena PLTS atau panel surya itu terpapar di bawah sinar matahari yang lokasinya ada di atas atap atau di lahan bebas, itu rawan untuk mendapatkan induksi petir. Sehingga ketika ada kondisi cuaca badai, hujan dan lain sebagainya, ada petir yang menyambar-nyambar, sedangkan panel surya ini terpapar di bawah tanpa ada pelindung apapun di sekitarnya, itu sangat rawan sekali terdapat induksi dari petir, yang mana itu nantinya dapat tersalurkan melalui frame dari panel surya.
Yang mana ini ketika tidak di-groundingkan atau tidak berhasil dinetralkan oleh sistem, itu nanti akan masuk dan merusak sistem kelistrikan, merusak inverter, dan juga merusak alat elektronik yang ada di rumah. Sehingga perlu adanya sebuah grounding yang mana tujuannya adalah sesimpel agar ketika ada induksi petir yang mengalir melalui frame dari panel surya itu nanti dapat dialirkan langsung menuju ke tanah dan tidak mengganggu sistem kelistrikan sama sekali. Sehingga biasanya untuk pemasangan grounding ini kami biasanya menggunakan dua ya, ada grounding buat panel surya sendiri dan yang kedua adalah grounding untuk inverter. Nah, kenapa kok dipisah? Karena secara penggunaannya berbeda. Untuk grounding buat panel surya itu khusus untuk menangkal petir. Kemudian untuk grounding yang dari inverter ini berfungsi sebagai netral ya dari kelistrikan. Begitu. Kemudian berikutnya adalah kesalahan keempat yang sering kali dilakukan oleh para installer DIY, itu adalah menggunakan inverter hybrid yang mana langsung dihubungkan menggunakan PLN ya. Sehingga AC in dari inverter itu langsung dihubungkan dari input dari PLN. Begitu. Nah, ini sebenarnya sah-sah saja ketika kalian menggunakan inverter yang kelasnya adalah top tier 1 global ya, yaitu adalah merek-merek yang merupakan merek-merek terbaik di instalasi PLTS. Beberapa merek diantaranya seperti Growatt Inverter, kemudian ada juga Goodwi, Sungrow, Huawei, kemudian Livoltech, dan juga beberapa merek-merek besar lainnya yang mana ini sudah menjadi brand global yang terstandarisasi dan mereka memiliki fitur zero export. Ketika kalian menggunakan merek-merek ini, mau menggunakan ATS eksternal atau tidak ATS eksternal itu tidak masalah karena mereka memang sudah menjamin fitur zero export. Jangan sampai kalian kemudian malah ngide menggunakan ATS eksternal yang mana sebenarnya itu tidak terlalu diperlukan. Kebanyakan inverter-inverter yang seperti itu sudah ada fitur zero export dan sudah dilengkapi dengan fitur ATS ya, yang ada di dalamnya built-in system yang sudah dirancang dan juga sudah diuji secara global. Sehingga sebenarnya tidak perlu menggunakan ATS eksternal, tidak masalah. Kecuali jika kalian menggunakan merek-merek tier 2, tier 3 dan di bawahnya seperti ada beberapa merek yang beredar luas di Indonesia seperti merek Samoto, Zamdon, Energy, kemudian ada juga Ica Solar. Nah, ini sebenarnya merek-merek yang sebenarnya lumayan bagus, tapi terkadang mereka itu tidak bisa memberikan jaminan zero export. Sehingga ketika tidak ada zero export, nantinya ketika AC in itu langsung dihubungkan dari meteran PLN masuk ke dalam inverter tanpa adanya ATS, itu masih ada kemungkinan feed in atau arus bocor yang mana itu ditimbulkan karena memang dari inverternya tidak memberikan fitur zero export atau misalkan mereka itu memberikan fitur zero export memang tidak seandal itu, sehingga tidak ada salahnya kalian menggunakan ATS eksternal. Namun perlu diketahui dalam kalian merakit ATS eksternal itu kalian perlu tetap menggunakan komponen-komponen yang sesuai dengan standar. Jangan kemudian kalian kombinasikan dengan modul-modul DIY lainnya yang tidak standar industrial. Nah, ini adalah kesalahan kelima yang sering kali dilakukan oleh para installer PLTS DIY, yaitu adalah menggunakan modul-modul yang berbasis Arduino ya, atau misalkan kayak low voltage disconnector yang mana itu terkadang bentuknya itu kalau dilihat itu yaitu bukan buat project skala industrial, itu biasanya adalah skalanya yang Arduino kit yang sebenarnya itu kurang andal. Jangan sampai kalian memberikan klien kalian itu sebuah panel combiner yang ya kalian notabene sebagai sebuah smart combiner block yang mana itu dilengkapi dengan sebuah modul yang sifatnya itu sebenarnya bukan untuk industrial tapi hanya untuk kalian project-project yang kelasnya itu adalah kelas prototype. Karena ya namanya project yang sifatnya itu adalah project yang bener ya buat industrial atau ya jangan industrial lah, buat residensial yang kelasnya itu memang kalian berikan itu agar lifetime-nya itu bisa sampai 20-30 tahun. Tapi kalian kasih mereka itu modul yang sifatnya itu prototype yang kelasnya itu Arduino, kalian bisa dapatkan dari Tokopedia dan itu tidak bisa kalian jamin keandalannya. Kalian campur adukkan sebuah sistem yang bagus dengan sistem-sistem DIY kalian yang membuat sebuah sistem itu tidak berjalan dengan maksimal atau tidak andal karena ada beberapa perangkat yang umurnya itu pendek 5-10 tahun aja, itu akan membuat sistem kalian secara keseluruhan itu tidak akan bekerja dengan baik. Jadi penting sekali kalian bisa memilih sebuah komponen itu berdasarkan dengan merek-merek dan juga standar yang ada. Jangan kalian tergiur dengan harga murah, kemudian fiturnya udah lumayan penting, tapi kalian pakainya itu alat-alat yang murah-murah, nggak tahu mereknya apa, tidak jelas sertifikasinya,
Lebih baik kalian kalau misalkan menggunakan pakai ATS eksternal ya, pakailah merek-merek yang memang sudah terkenal ya sebagai tambahan-tambahan yang ada di dalam smart combiner box kalian. Tidak ada salahnya kalian merakit sebuah panel box combiner secara mandiri, karena ya namanya DIY ini kan tidak selalu jelek, tidak selalu bagus, selagi kalian bisa mengikuti standar yang ada. Kata kuncinya adalah DIY-nya kalian dalam membuat sebuah project tetap harus mengikuti standar yang ada. Dan dalam hal apapun itu akan semakin baik ketika kalian bisa membuat sebuah panel combiner box DIY yang mana itu sesuai dengan standar yang ada, dengan merek-merek yang sesuai dengan standar, dan itu terjamin ada sertifikasinya jelas. Jangan asal membuat sebuah perangkat bermodalkan tutorial YouTube yang nggak jelas, yang mana itu tidak bisa dijamin keandalannya dan belum terbukti umurnya itu panjang. Karena yang namanya investasi, semua klien itu pasti akan berharap umur dari alat yang mereka dapatkan itu dapat berumur sangat panjang sekali. Sehingga penting bagi kita para installer DIY PLTS pemula, jangan sampai kalian mencederai nama-nama para installer besar lainnya ya. Karena kita di sini adalah sama-sama para installer. Jangan kemudian karena beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang kalian lakukan, kemudian para klien ini mendapatkan kerugian karena PLTS yang kalian pasang itu mangkrak di tahun kedua atau tahun ketiga gara-gara pekerjaan yang kalian lakukan itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga ketika seperti ini nanti akan muncul momok di masyarakat bahwa oh ini jangan sampai pakai PLTS umurnya cuma 3-4 tahun, padahal itu bukan kesalahan sistemnya tapi kesalahan installernya, karena tidak sesuai dengan standar yang ada, asal pengen murahnya aja, pengen enaknya aja, pengen untungnya aja, di tahun ketiga perangkatnya rusak, kalian udah nggak bisa dihubungi. Itu namanya nyampah ya di masyarakat ya. Jangan sampai kalian seperti itu, jangan nyampah-nyampah yang seperti itu. Yang akan kena imbasnya adalah para installer-installer PLTS lainnya yang berusaha agar citra diri mereka itu tetap baik, menjaga standar dengan baik, dan memang perangkat-perangkat yang mereka gunakan itu baik semuanya tercederai oleh para oknum-oknum installer PLTS yang tidak bertanggung jawab, karena mereka mengejar DIY-nya, mengejar murahnya, dan perangkat-perangkat yang mereka pasang itu seadanya, asal ada, asal jadi, asal jalan, dan ya asal-asalan tahun kedua, tahun ketiga mangkrak. Padahal nggak semua installer PLTS seperti itu. Di sini saya ingin menekankan bahwa para installer PLTS ini harus mulai bisa mengerti dan membedakan kapan kita harus membuat sebuah perangkat itu sesuai dengan selera kalian. Kalau misalkan kalian hobinya PLTS ya silakanlah main-main pakai beberapa perangkat-perangkat sesuai dengan kalian, yang kalian suka juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau diberikan kepada klien, yang mana ini juga perlu nantinya itu dijaga kualitasnya agar tidak mencederai nama baik dari perusahaan kalian dan juga nama baik dari para installer-installer lain yang memang sedang naik-naik daunnya ya. Sehingga perlu dari kita itu sama-sama bertumbuh lah, sama-sama membantu. Kita sebagai para installer PLTS membangun peradaban energi bersih di Indonesia ya perlu memang kontribusi dari banyak pihak. Jadi kita saling mengingatkan. Saya di sini juga tidak kemudian tidak pernah melakukan kesalahan. Banyak sekali kesalahan-kesalahan teknis yang saya lakukan di masa lalu, yang mana itu menjadi sebuah pembelajaran yang amat sangat penting. Saya tidak langsung terbentuk seperti ini, dan perlu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terjadi, yang mana itu sudah saya rangkum di beberapa video sebelumnya, dan seterusnya nanti akan saya kembangkan banyak sekali video-video yang sifatnya itu mengedukasi. Jika kalian misalkan nanti ada beberapa masukan tambahan, misalkan oh ternyata ada kesalahan installer PLTS yang lain yang seperti ini bang, disampaikan aja, nanti kita diskusi aja di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini, semoga bisa mencerahkan ya bagi para installer PLTS pemula yang ingin merintis karir. Jangan takut, karena yang namanya kesalahan itu pasti akan hadir, tergantung bagaimana cara kita belajar dari pengalaman diri sendiri dan juga pengalaman orang lain. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.